Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Maria Elizabeth Mete, dalam demonstrasi kontekstual budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Apa sebenarnya restitusi? Restitusi adalah suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif di mana terjadi kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, bagaimanakah melakukan restitusi? Berikut ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiganya direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Sisi paling bawah adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru boleh memberikan penguatan atau pernyataan dengan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru dapat memberikan pernyataan atau kalimat-kalimat sebagai berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menanyakan keyakinan kepada anak. Misalnya dengan kalimat, keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pada kasus yang pertama tentang terlambat datang ke sekolah. Sandro adalah salah satu siswa SMPN Negeri 2 ND yang rajin dan patuh. Sandro telah kehilangan ayahnya 2 tahun yang lalu dan ibunya adalah seorang pedagang sayur. Sebagai seorang pedagang sayur borongan, ibunya jam 5 pagi sudah ke pasar untuk berjualan dan akan kembali ke rumah sekitar jam 6.30 pagi. Ketika hendak keluar dari rumah, Sandro teringat bahwa hari itu ada pelajaran matematika dan mereka wajib membawa buku strimen. Untuk membelinya tidak mungkin. Selain uang yang ditinggalkan ibunya hanya cukup untuk transportasi dan jajan hari itu, juga semua toko yang menjual peralatan sekolah baru dibuka pada jam 8 pagi. Maka Sandro mempunyai ide untuk mencari buku strimen kakaknya yang sudah tidak digunakan lagi yang terletak di antara tumpukan buku lain. Tepat jam 7, bel sekolah dibunyikan. Anak-anak bergegas ke halaman sekolah untuk melaksanakan ibadah pagi. Ibu Eli sebagai piket hari itu sedang mengawasi dan memastikan semua anak menuju lapangan sekolah. Tiba-tiba dari arah gerbang sekolah, si Sandro berlari-lari dengan wajah ketakutan dan Selamat pagi Sandro, silakan duduk. Sandro tahu mengapa ibu memanggil Sandro ke sini? Tahu Ibu, Itu kenapa? karena saya terlambat Ibu. Menurut Sandro, terlambat itu benar atau salah? Tidak Ibu. Baiklah Sandro, berbuat salah itu manusiawi. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ibu pernah kok seperti ini. Ya Ibu, terima kasih. Kita bisa menyelesaikan ini.
Sandro tentu punya alasan mengapa terlambat. Maaf Bu, saya lupa kalau hari ini kami wajib membawa buku berpetak untuk les matematika. Saya baru mengingatnya tadi pagi, saya tidak bisa membelinya karena semua toko baru dibuka jam 8. Sehingga saya lama masih mencari buku berpetak kakek saya. Sekali lagi saya mohon maaf Ibu. Baik Sandro, kamu pasti punya cara yang lebih efektif untuk mengatasi apa yang kamu butuhkan di kali berikutnya. Ya Bu, setiap hal penting tentang sekolah, saya akan menulisnya pada buku tersendiri dan menyiapkannya 1 hari sebelumnya. Oh begitu, baguslah kalau begitu. Apa yang kamu rasakan dari kejadian hari ini Sandro? Saya merasa sangat menyesal Ibu dengan kejadian hari ini. Dan apa nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di sekolah kita berkaitan dengan masalah hari ini? Karena saya selain sudah melanggar aturan jam masuk sekolah, saya pun tidak bisa berdoa bersama dan mendengar pengumuman penting untuk hari ini. Kedepannya, saya berjanji untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, baiklah kamu sudah mengerti kalau kamu terlambat, berarti banyak yang kamu tidak bisa ikut, tidak bisa berdoa bersama, kamu tidak bisa mendengar hal-hal penting yang disampaikan di sekolah. Baiklah, sekarang kamu boleh masuk kelas dan ingat, Ibu harap kejadian hari ini yang terakhir ya. Ya Ibu, terima kasih. Setiap hari Senin jam kedua dan ketiga, Ibu Elis mempunyai jadwal mengajar di kelas 9G. Seperti biasanya, setelah mengecek kehadiran siswa dan menenangkan kelas, Ibu Elis meminta semua anak untuk mengumpulkan tugasnya dan terlebih dahulu diparaf sebelum dikoreksi. Di antara mereka yang bersemangat mengumpulkan tugas, tampak si Pedro tetap berdiam di tempat duduknya. Melihat hal tersebut, Ibu Elis pun bertanya, "Pedro, apa tugasnya sudah dikumpul?" Jawab Pedro dengan malu-malu, "Belum, Bu." "Baiklah, kalau begitu, sebentar selesai pelajaran nanti bertemu Ibu di ruangan Ibu," kata Bu Elis dan kembali melanjutkan pelajaran matematika di kelas tersebut. Pada jam istirahat, Pedro masuk ke ruangan Ibu Elis sesuai permintaan Ibu sebelumnya. Selamat siang Pedro, silakan duduk. Terima kasih. Oke Pedro, Pedro tahu mengapa Ibu memanggil Pedro ke sini? Tahu Bu, Kalau begitu, apa alasannya? karena saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan Ibu. Oh, tidak mengerjakan tugas. Toh dari tugas matematika tadi Pedro tidak mengumpulkannya. Nah, dengan perbuatan ini, apakah Pedro bersikap baik terhadap diri Pedro sendiri? Tidak Bu, Pedro tentu punya alasan mengapa tidak mengerjakan tugas matematika. karena saya kemarin bermain bola bersama teman-teman saya dan malamnya saya kecapean sehingga lupa menyiapkan buku dan tugas-tugas untuk hari ini. Nah, itu kan Pedro boleh tetap bermain bola, tetapi tambahkan juga dengan nilai sekolah yang bagus. Nah, apa yang Pedro rasakan setelah tidak mengumpulkan tugas matematika? Saya menyesal karena saya tidak mendapatkan nilai tugas untuk materi yang ini. Terus kalau Pedro tidak punya nilai tugas, akibatnya apa? Nanti saya tidak bisa naik kelas Bu. Sebenarnya sebagai anak sekolah, Pedro punya keinginan seperti apa? Saya ingin mendapatkan nilai tugas ini lagi dan tidak mengulangi perbuatan ini sehingga saya bisa naik kelas. Baiklah. Terus menurut Pedro supaya bisa dapat nilai lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang ini, kira-kira apa yang Pedro lakukan? Saya ingin meminta Ibu memberikan saya waktu untuk mengerjakan tugas saya dan mulai hari ini saya akan mengutamakan tugas-tugas sekolah daripada kebutuhan kesenangan saya yang lainnya. Oke, baik, itu janji ya. Baiklah Pedro, kalau itu janjimu, besok boleh mengumpulkan tugasnya dan Ibu berharap kejadian hari ini adalah kejadian yang terakhir. Oke? Baik, Sekarang boleh kembali ke kelas. terima kasih. Demikianlah praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah dalam upaya penegakan disiplin positif menuju budaya positif.